Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Mesari dengan NIM 2119171. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pentingnya husnuzon. Pengertian dan pentingnya husnuzon, salah satu akhlak terpuji kepada sesama manusia adalah husnuzon. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan zan berarti dugaan. Hukum husnuzon kepada sesama manusia yaitu dalam dalil Al-Quran dan hadis diterangkan beberapa hukum berprasangka, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 49 ayat 12, yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ada beberapa hukum husnuzon kepada manusia, yaitu wajib, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua yaitu mandub atau sunnah, yaitu yakni kepada saudara-saudaranya yang seiman, karena sesama muslim itu sama terikat oleh iman dan perjuangan untuk mewujudkan kebaikan melalui ibadah, dakwah dan amalan saleh lainnya. Yang ketiga itu jaiz atau mubah kepada sesama manusia pada umumnya, karena pada dasarnya sesama manusia itu merasa saling membutuhkan dan mempunyai kebaikan. Bentuk-bentuk sikap husnuzon kepada sesama manusia yaitu yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenalkan diri untuk membentuk persaudaraan dengan tidak berlaku diskriminatif. Yang kedua, mau melaksanakan kerjasama, saling membantu dan menolong dengan keyakinan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah untuk kepentingan menegakkan kehidupan bersama. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada Allah manusia pada bidang-bidang atau urusan tertentu. Yang keempat, mau memberikan masukan, saran atau dakwah untuk Islam. Yang kelima, menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain. Hikmah husnuzon kepada sesama manusia diantaranya yaitu menenteramkan hati, memudahkan koordinasi, memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi hidupnya, memberikan kemudahan untuk komunikasi. Bagi seseorang dengan husnuzon itu akan mendapatkan banyak hal tentang kebaikan dari orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan dari makalah kami, yaitu pada bagian tasamu. Pengertian dan pentingnya tasamu. Kata tasamu berasal dari bahasa Arab yang berarti murah hati ataupun lapang hati. Secara dalam bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamu itu diartikan sebagai lapang dada. Bentuk-bentuk tasamu antara lain, tidak ada paksaan dalam pemilihan suatu agama, tidak memaksakan kepentingan sendiri dan keinginan manusiawi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, menghormati dan menghargai perbedaan. Selanjutnya ada perilaku yang mencerminkan sikap tasamu. 1. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. 2. Tidak menghalangi hak orang lain walaupun dalam perasaannya terdapat rasa benci kepada orang tersebut. 3. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya. Selanjutnya ada contoh perilaku tasamu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menghentikan sementara acara atau rapat karena telah tiba waktu salat. Tidak menyalahkan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat-tempat ibadah semakin banyak. Menimbulkan sikap dan perangai yang mulia. Mudah mendapatkan relasi. Selanjutnya ada ta'awun. Pengertian ta'awun. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu, saling menolong. Bentuk-bentuk atau contoh ta'awun. Yang pertama ada meringankan beban hidup orang lain, menutupi aibnya, memberi bantuan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan, mengunjungi orang yang sedang sakit atau sedang menerima musibah. Dampak positif membiasakan sikap ta'awun.
terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan, membuat tugas yang berat menjadi ringan, menimbulkan rasa simpati pada sesama. Yang selanjutnya adalah upaya membiasakan sikap ta'awun, yaitu menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, menyadari bahwa kondisi manusia lemah tidak bisa hidup sendiri. Membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri masing-masing. Membiasakan melihat potensi diri, baik dari segi keilmuan maupun materi, sebagai bahan mewujudkan kebersamaan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.